Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Aulia Putri dari kelas 1C Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi dan energi. Yang pertama yaitu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Semua benda di sekitar kita, baik padat, cair maupun gas, termasuk materi. Contohnya itu batu, air, kayu, logam, kertas, dan lainnya. Materi tersusun dari partikel-partikel kecil yang terdiri atas atom, molekul, dan ion. Setiap atom terdiri dari intinya, yaitu proton dan neutron, dan elektron yang mengorbit pada inti atom. Berikut adalah wujud fisik dalam materi. Yang pertama, wujud padat. Padat itu bentuk dan volumenya tetap, partikelnya sangat rapat, contohnya kayu, batu, dan besi. Sedangkan cair, bentuknya berubah sesuai wadah yang ditempatinya, tapi volumenya tetap, dan partikelnya lebih renggang daripada wujud padat. Kemudian ada gas. Gas itu bentuk dan volumenya berubah sesuai wadah. Partikelnya bergerak bebas dan jarak antar partikelnya itu relatif jauh. Contoh gas itu yaitu udara. Selanjutnya ada jenis kimia dari materi. Jenis kimia dalam materi itu terbagi atas dua, yaitu zat murni dan campuran. Zat murni ini juga terbagi atas dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur itu adalah zat paling sederhana yang terdiri dari satu jenis atom saja dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia biasa. Contoh unsur yaitu besi atau Fe. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan tertentu. Contohnya adalah air atau H2O, di mana hidrogen dan oksigen terikat secara kimia. Yang kedua, jenis kimia dari sebuah materi adalah campuran. Campuran ini terbagi atas dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran di mana komponennya tercampur sempurna dan tidak dapat dibedakan secara visual. Contohnya adalah larutan garam dalam air. Larutan garam dalam air kita sudah tidak bisa lagi melihat bentuk dari butir-butir garamnya, karena itu sudah tercampur secara homogen, di mana larutan garam ini larut dalam air. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran di mana komponennya tidak tercampur secara sempurna dan masih dapat dibedakan secara visual. Contohnya adalah campuran air dan pasir. Ketika kita mencampurkan pasir ke dalam air, kita masih bisa melihat partikel-partikel pasir. Nah, itu tidak bisa tercampur secara sempurna. Nah, ini yang tidak tercampur secara sempurna itu dinamakan campuran heterogen. Selanjutnya adalah sifat-sifat materi. Sifat materi adalah karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh suatu materi dan dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Selain itu, sifat materi juga dapat dibedakan menjadi sifat intensif dan sifat ekstensif. Yang pertama yang kita baca di sini adalah sifat fisika. Sifat fisika adalah karakteristik suatu zat yang bisa diamati atau diukur tanpa mengubah susunan kimia atau identitas zat tersebut. Contoh sifat kimia meliputi warna, bau, titik didih, titik leleh, kekerasan, dan kelarutan. Sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan kemampuan zat untuk bereaksi atau berubah menjadi zat lain, dan hal ini baru bisa diamati ketika terjadi reaksi kimia. Contohnya adalah kemampuan terbakar, reaksi asam basa, dan berkarat. Contoh sifat fisika itu seperti kayu. Kayu kalau kita potong kecil-kecil, kita gergaji, kita pahat, zatnya itu tetap kayu. Nah, kalau sifat fisikanya kayu itu ketika dibakar kan terbentuk zat baru, yaitu zat abu dan asap. Itulah salah satu contoh sifat fisika dan kimia yang biasa kita temui dalam lingkungan sehari-hari. Selanjutnya adalah sifat intensif. Sifat intensif adalah sifat fisika suatu zat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat tersebut dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis zat tersebut. Contoh sifat intensif antara lain suhu, massa jenis atau densitas, warna, titik didih, titik lebur, kekerasan, konduktivitas listrik, dan tekanan. Sifat ekstensif yaitu karakteristik suatu zat atau sistem yang nilainya bergantung pada jumlah materi yang ada. Sifat ini berubah seiring bertambahnya atau berkurangnya ukuran atau massa sistem. Contoh sifat ekstensif adalah massa, volume, kapasitas kalor, dan energi. Yang kedua adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan pada benda atau sistem. Tanpa energi, tidak ada proses fisika, kimia, maupun biologis yang terjadi. Satuan internasional energi adalah joule. Didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan oleh gaya 1 Newton pada jarak 1 meter. Makanya ciri-ciri dari energi yaitu tidak dapat dilihat tapi efeknya bisa diamati. Dapat berubah bentuk dari satu jenis ke jenis lainnya. Dapat berpindah dari satu benda ke benda lain dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan atau hanya berubah bentuk sesuai hukum kekekalan energi. Energi itu memiliki banyak bentuk-bentuk.
Nah, di sini ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Contohnya seperti mobil yang berjalan itu termasuk energi kinetik. Panas atau kalor, energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Cahaya, energi dari gelombang elektromagnetik seperti matahari atau lampu. Energi potensial adalah energi karena posisi atau letak benda. Energi kimia, energi yang tersimpan dalam ikatan atom atau molekul seperti makanan, bahan bakar, dan baterai. Ada juga energi listrik, energi yang dihasilkan oleh aliran muatan listrik. Energi nuklir, energi yang dilepaskan dari reaksi inti atom, fisi atau fusi. Nah, juga energi bunyi, energi getaran partikel udara yang terdengar sebagai suara. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Seperti energi dalam tubuh manusia, energi kimia kita dapat dari makanan, dan makanan itu berubah menjadi energi gerak dan energi panas dalam tubuh kita. Selanjutnya bisa juga energi kimia dari bensin. Bensin itu tidak habis total, tapi bensin itu berubah menjadi energi panas dan energi yang menggerakkan kendaraan, baik itu mobil, motor, dan kendaraan-kendaraan yang membutuhkan bensin. Oke, terakhir kesimpulan. Nah, materi itu sangat penting teman-teman, karena materi itu membentuk segala sesuatu di alam, makhluk hidup, benda mati, udara, air, tanah, dan lain-lain. Memahami materi berarti memahami struktur, sifat, dan perubahan dari segala zat di sekitar kita. Ilmu seperti fisika dan kimia sangat bergantung pada konsep materi. Sedangkan energi sangat penting juga karena energi adalah kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Tanpa energi, aktivitas manusia seperti transportasi, komunikasi, industri, bahkan metabolisme tubuh tidak bisa berjalan. Penghematan energi dan pemanfaatan energi terbarukan penting untuk keberlanjutan lingkungan. Jadi kita harus memanfaatkan energi sebaik-baiknya. Terima kasih, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi dan energi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.